Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya rindu untuk menyampaikan satu topik penting dan berharga, praktis dan sederhana, tentunya dapat menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ulasan saya kali ini merupakan topik yang bersifat umum, tetapi seperti yang sering saya sampaikan, kita dapat belajar dari apapun dan dari siapapun. Yang penting kita memiliki roh kerendahan hati dan juga hikmat dan bijaksana yang dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini ada berita yang sangat populer dan viral. Kalau di berita-berita yang kita lihat itu menjadi breaking news, yaitu terkait dengan vonis yang telah dijatuhkan, baik itu kepada FS, PC, KM, RR, dan Barada Richard Eliezer. Itu sudah merupakan berita yang tidak asing bagi kita, di mana kita tahu bahwa FS divonis dengan hukuman mati, PC 20 tahun, KM 15 tahun, RR 13 tahun, dan Barada Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari vonis yang telah diputuskan atau dijatuhkan oleh hakim yang kita percaya menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan hukum, kita bisa belajar banyak hal dari apa yang telah terjadi. Dari hasil vonis yang dijatuhkan oleh hakim, tentu mereka menurut penilaian saya secara objektif melihat fakta-fakta dalam persidangan, apakah itu dari setiap terdakwa yang sekarang sudah menjadi narapidana, sekalipun barangkali masih ada lanjutan hukum ke tingkat berikutnya, khususnya dari pihak FS, PC, KM, dan RR. Kita tahu bersama kalau Barada Richard Eliezer, kuasa hukumnya diwakili oleh Bapak Romi, sudah tidak lagi mengajukan banding. Demikian juga informasi terbaru yang kita dapat bahwa Jaksa Agung, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum, juga telah memutuskan secara final untuk tidak lagi mengajukan banding. Tetapi saya bisa kelompokkan vonis yang dijatuhkan mulai dari hari Senin kemarin sampai Rabu terbagi dalam 2 bagian atau kelompok. Bagian yang pertama adalah FS, PC, KM, dan RR. Dan bagian yang kedua adalah Barada Richard Eliezer. Saya melihat ada hal yang sangat kontras dari kedua kelompok ini. Kelompok dari FSCS
dibandingkan dengan pribadi dari Barada Richard Eliezer. Dari sini saya sebagai seorang pelayan Tuhan menemukan cukup banyak pembelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa dua kelompok ini. Kalau kita melihat dari fakta-fakta persidangan yang sudah disimpulkan oleh hakim sebagai vonis bagi kedua kelompok ini, maka sangat kontras Bapak Ibu Saudara. Kontrasnya di mana? Kontrasnya dari vonis yang dibacakan oleh hakim dan akhirnya disimpulkan ada ketidakjujuran dari FSCS versus sebaliknya ada kejujuran dari pribadi seorang Barada Richard Eliezer. Dan saya mengingat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 7 yang menegaskan kepada kita, jangan sesaat Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang kita tabur dalam konteks kehidupan kita, apa yang kita perbuat, lakukan, kerjakan, dan apa yang kita katakan melalui pengakuan-pengakuan kita, itu harus kita pertanggungjawabkan. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di dunia yang akan datang, tapi juga di dalam hidup ini secara real, konkret dan nyata. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ulasan saya kali ini saya beri judul Berkat Orang Jujur. Pelajaran berharga di balik kejujuran Barada Richard Eliezer. Saudara dikasih Tuhan, saya akan kaitkan nanti dengan firman Tuhan ulasan saya ini. Tetapi yang jelas, pertama-tama ingin saya tunjukkan kepada kita, menjadi seorang yang hidup dan berjalan dalam kejujuran itu tidak mudah. Ada risiko yang harus dihadapi. Itulah yang diperankan oleh seorang Barada Richard Eliezer. Saya tidak sedang mengatakan bahwa penembakan beliau kepada almarhum Brigadir Joshua itu benar, bukan di situ. Kita tahu ceritanya itu memang sesuatu yang tidak benar. Apa yang diputuskan sekalipun itu atas perintah dari komandan, itu tetap diputuskan oleh hakim sebagai perbuatan yang salah. Tetapi kita tahu kasus ini adalah kasus yang begitu booming, begitu viral. Bahkan sampai pengamat media sosial berkata, tidak pernah sampai berbulan-bulan tetap menjadi berita utama lewat peristiwa meninggalnya Brigadir Joshua, di mana di sana ada keterlibatan mantan Kadif Propam, FS, istrinya dan ajudan, serta orang yang sudah lama bersama dengan dia, yaitu Kuat Maruf. Saudara dikasih Tuhan, 1 bulan penuh tim sus yang dibentuk oleh Kapolri mengalami kewalahan, kesulitan, mengalami hambatan dan kesukaran untuk mengungkap dan membongkar kasus ini. Kenapa? Karena skenario tembak-menembak itu begitu dominan mewarnai pemberitaan di media sosial, dan itu yang kita ngotot kompak diperankan oleh FS dan orang-orang terkait dengannya, sampai menimbulkan obstruction of justice. Sulit untuk mengungkap kasus ini karena segalanya sudah dirapikan terlebih dahulu. Tempat kejadian perkara sudah dibersihkan, CCTV sudah tidak utuh dan lengkap, ada obstruction of justice. Wow, saudara dikasih Tuhan, terus terang secara pribadi,
saya sedang merenung-renung, bahkan saya diskusi dengan istri saya. Apa kira-kira yang akan terjadi kalau sampai seorang Barada Richard Eliezer tidak mengambil peran dan status sebagai justice collaborator? Bapak Ibu Saudara, pernahkah berpikir demikian? Apa yang akan terjadi kalau misalnya Barada Richard Eliezer tidak menempuh jalan berbalik? Kata berbalik dalam Alkitab itu bermetanoia. Bukan 45 derajat, bukan 90 derajat, bukan 360 derajat, tapi 180 derajat. Apa yang akan terjadi kalau Barada Richard Eliezer ini tidak berbalik arah, tetap mempertahankan dengan kompak seperti kuat suara kor bahwa ini adalah peristiwa tembak menembak dalam rangka membela diri, makanya saya melakukan penembakan. Apalagi di sana ada tuduhan pelecehan, bahkan ancaman pembunuhan kepada almarhum Brigadir Joshua. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saya sedikit dramatisir ini. Yosua telah meninggal, menimbulkan duka yang sangat mendalam kepada Ibu Rosti Simanjuntak, Bapak Samuel Huta Barat, kakak dan adiknya, keluarga besarnya, keluarga Simanjuntak, keluarga Huta Barat. Mereka berduka kehilangan anak yang mereka cintai dan kasihi. Dituduh lagi dengan adanya pelecehan, apalah namanya itu. Bahkan ada ancaman pembunuhan yang dituduhkan kepada Brigadir J dalam konteks skenario tembak menembak. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya salah seorang yang benar-benar memelototi vonis yang dijatuhkan kepada Barada Richard Eliezer ini. Dan saya melihat di media sosial ketika membahas tentang vonis dari MS, PC, KM, dan RR. Dari keempat orang ini yang lebih banyak penontonnya saya lihat secara live itu adalah MS. Nomor 2 urutan PC. Kalau RR dengan KM itu sudah sangat menurun siaran live-nya, jumlah penontonnya, jumlah viewernya. Tapi dengarkan baik, ketika pembacaan putusan kepada Barada Richard Eliezer, ada yang sampai live itu ratusan ribu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kembali mau menegaskan bagaimana atensi atau perhatian minat rakyat Indonesia untuk menyaksikan pembacaan vonis atau putusan akhir kepada Barada Richard Eliezer ini. Saya salah seorang di antaranya. Saya ikuti detik demi detik sampai diputuskan dia divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Terus terang, saya ulangi kembali, tidak membenarkan penembakan beliau kepada Brigadir Joshua. Tetapi karena beliau berani untuk hidup jujur. Ini pembelajaran berharga untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Coba tarik ke diri kita. Bagaimana kualitas kejujuran kita dalam hidup ini diperhadapkan dengan resiko yang sangat tinggi, tantangan yang begitu berat dan besar. Tapi beliau berani berganti haluan untuk tidak lagi tetap kompromi dengan skenario tembak menembak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 1:4. Kalau kita melihat di tengah-tengah persidangan-persidangan sebelumnya, wow, kelihatannya perjuangan kawan ini begitu berat dan begitu besar. Memang untuk belajar jujur, berjalan dan hidup dalam kejujuran itu tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Memang tidak semudah itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau kasih tahu, realita kenyataan yang kita lihat, ada hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa yang didapatkan atau diperoleh oleh seorang Barada Richard Eliezer ketika dia berani jujur. Berani jujur. Saya ulangi kembali, kalaulah misalnya Barada Richard Eliezer ini tetap kompak, satu irama, satu suara, satu skenario dengan FS, PC, KM dan RR, maka kasus ini bisa tidak terbongkar. Kasus ini bisa di SP3 dan meninggallah Brigadir Joshua dalam keadaan yang sangat menyedihkan bagi keluarga. Anak sudah meninggal, dituduh lagi melakukan pelecehan, dituduh lagi melakukan pengancaman. Sudah jatuh di timpa tangga, jatuh ke kotoran. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Ngeri. Jadi ketika kemarin itu hakim memutuskan 1 tahun 6 bulan, sekalipun ada segelintir orang atau pakar yang berkata itu tidak rasional, terlalu rendah katanya. Masih ada saya lihat yang berkata demikian. Tapi yang menjadi pakar hukum yang saya gemari Bapak Ibu Saudara, nggak tahu Saudara siapa yang digemari, pakar hukum yang seringkali mewarnai layar kaca kita di media sosial, di televisi. Ada 2 yang paling utama, yaitu Profesor Jamin Ginting, dan yang kedua itu Profesor Asep Iwan Iriawan. Wow. Kalau beliau sudah ngomong, terus terang saya sangat bangga dan senang ada seorang dari anak bangsa yang benar-benar lurus tegak seperti ini. Luar biasa sekali. Jadi beliau itu maju tak gentar membela yang benar, bukan maju tak gentar membela yang bayar atau membela yang salah, bukan. Tapi seorang Profesor Jamin Ginting, seorang Profesor Asep Iwan Iriawan itu, waduh, itu saya tidak berani berkata idola lah, tapi saya bangga dengan mereka ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba saya kembali dramatisir untuk membuat masuk akal kepada kita. Bayangkan keberanian Barada Richard Eliezer ini membuahkan hasil yang sangat besar. Kalau boleh saya kutip dari firman Tuhan, Efesus 3:20 berkata, bagi dialah yang melakukan jauh dari yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang nyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita, melalui kita. Jauh lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Jauh lebih dari yang didoakan dan dipikirkan oleh Richard Eliezer, para penasihat hukum, ayah, ibunya, tunangannya, kakak adiknya, saudara-saudaranya, keluarga besarnya, serakyat Indonesia, lebih dari kita pikirkan. Karena apa? Karena sebelumnya kan dia dituntut hukuman 12 tahun penjara. Terus terang ketika beliau dituntut 12 tahun penjara, Bapak Ibu Saudara, saya salah seorang yang benar-benar lama berdiskusi dengan istri saya. Ini gak masuk akal, menciderai rasa keadilan yang sangat menyengat. Gak tahu Bapak Ibu Saudara, apakah Saudara merasakan hal yang sama? Kenapa? Karena 1 bulan di prank, presiden di prank, lembaga-lembaga negara di prank, Kapolri di prank, termasuk juga pengacara siapa itu, MJ itu di prank. Kita semua di prank, katanya tembak menembak. Tapi ketika ada keberanian seorang Barada Richard Eliezer berperan sebagai justice kolaborator yang mau bekerja sama untuk membongkar kasus ini, terus terang, itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Itu tidak mudah. Tapi saya ingin tegaskan, apa yang diberikan masukan oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak sebagai pengacara dari keluarga almarhum Brigadir Joshua, segera bertobat,
segera berbalik arah, segera hidup jujur. Dan itu didengarkan nasihat masukan itu oleh Brother Richard Eliezer. Dan hasilnya sangat membuka. Tetapi sebelum masuk hasil Bapak Ibu Saudara, saya ulangi kembali, itu bukan perkara mudah. Kalau boleh saya narasikan lebih vulgar itu, nyawa taruhannya. Karena akan dipojokkan, akan disudutkan 4 lawan 1. Tapi yang ingin saya tegaskan ke Bapak Saudara, perhatikan baik. Mari melalui peristiwa kejujuran yang diperankan oleh Brother Richard Eliezer ini menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi kita. Ada berkat bagi orang jujur. Itu yang saya tegaskan. Ada berkat yang sangat indah, luar biasa, Tuhan siapkan bagi orang jujur. Sekalipun kelihatan mustahil, karena sudah dituntut 12 tahun penjara, ternyata pemikiran saya tadinya, aduh Tuhan, paling tidak 4 tahun lah gitu. Ada para pakar berkata 2 tahun gitu. Ada yang bilang 6 tahun, 50% dikurangi gitu. Saya nggak menyangka 1 tahun 6 bulan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengarkan secara serius pemaparan dari hakim dalam membacakan keputusan itu, di awal-awal kelihatannya berat sekali. Berat. Saya sudah ngomong sama istri saya, aduh Mami, gimana ini, kayaknya dia ini berat ini. Jangan-jangan sengaja dinaikkan RR 13, KM 15, PC 20, FS mati, divonis mati maksudnya. Jangan-jangan yang lebih ringan dari semua terdakwa berarti 12 tahun tetap. Waduh, sempat saya berpikir demikian. Ya ini kita ini sebagai manusia yang normal, manusia yang masih pakai pikiran. Itu saya rasakan Bapak Ibu Saudara. Itu saya rasakan betul. Tetapi kenapa saya tertarik membahas pelajaran berharga di balik kejujuran Brother Richard Eliezer ini? Apalagi dia sebagai seorang anak Tuhan, orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Wow, ini luar biasa. Luar biasa. Sangat dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ada upah bagi orang yang jujur. Pelajaran berharganya apa? Mari kita umur, apalagi sudah punya umur yang lebih tua, lebih banyak dari Brother Richard Eliezer ini. Mari kita belajar untuk hidup jujur. Jujur kepada suami, jujur kepada istri, jujur kepada pasangan, anak-anak, jujur kepada orang tua jujur kepada anak. Mari kita tempatkan sedemikian rupa sesuai dengan konteksnya, terlebih jujur di hadapan Tuhan. Kita semua ini rentan dengan ketidakjujuran Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita tahu salah satu dari 10 hukum, jangan berdusta, jangan berbohong, tapi banyak kali kita berdusta dan berbohong, dan yang paling parah merasa tidak bersalah lagi. Itu yang paling parah. Saudara yang dikasih Tuhan, wow, luar biasa ini. Bangga sekali saya dengan Brother Richard Eliezer. Sekali lagi saya ulangi, bukan saya setuju dengan kondisi keadaan yang memang tertekan. Dia harus melaksanakan perintah dari komandannya. Penembakan itu sesuatu yang memang itu diputus hakim, sesuatu yang salah. Karena teman dekatnya masa sampai tidak berkuasa menahan diri untuk tidak menembak sahabat atau teman kerjanya. Tapi yang saya sangat bangga, beliau berbalik arah, melakukan pertobatan besar-besaran, pertobatan yang sungguh-sungguh tulus. Beliau berbalik arah, berbeda dari FS, PC, KM, dan RR. Wow, luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, apa yang beliau dapatkan? Yang beliau dapatkan pertama,
Tolong jangan langsung simpulkan hukumannya 1 tahun 6 bulan. Bukan. Ketika beliau berbalik arah dan menyatakan apa yang seharusnya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami, ketika itu yang dia lakukan. Pertama-tama, kejujuran secara rohani terkait relasi antara Brother Richard Eliezer, kondisi hatinya yang tidak merasa dikejar-kejar, tidak merasa dihantui, karena hidupnya telah mengaku di hadapan Tuhan. Dia buktikan pengakuan itu dengan dia berbalik arah dari skenario tembak-menembak. Saya ingin tegaskan dan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hidup dalam kebohongan, kepalsuan, kepura-puraan, ketidakjujuran, kedustaan, dan Bapak Ibu Saudara merasakan damai, dan saudara mengklaim itu damai dari Tuhan, saya kasih tahu, itu keliru. Jangan-jangan kualitas kerohanian kita sudah masuk dalam posisi lampu kuning menuju lampu merah. Hati-hati. Kita tidak bisa menipu diri kita sendiri. Kalau sampai kita menipu diri sendiri, kita berkata, aku sudah jujur, padahal tidak jujur. Kita yang tahu ada roh, ada hati nurani di dalam diri kita yang dipenuhi dan diisi Roh Kudus. Ketika kita berbohong dan berdusta, tidak jujur, maka hati nurani itu yang ada di dalamnya Roh Kudus akan mengejar kita untuk membuat sebuah pengakuan. Kalau kita masih merasa gelisah ketika kita tidak jujur, itu baik. Saya ulangi kembali kata-kata ini. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa gelisah, tidak tenang, tidak bahagia, semacam merasa roh hati kita itu tertuduh, tertekan, saya kasih tahu itu baik. Kenapa? Karena hal itu, kalau kita izinkan Roh Kudus terus berbicara, hal itu akan membawa dan menuntun kita ke dalam pertobatan yang benar-benar bertobat. Itu penting. Jadi berkat orang jujur yang pertama, dia hidup damai, tidak merasa tertuduh, tidak merasa dikejar-kejar bayangan. Itu dia. Ketika dia mengaku secara jujur, bahkan bersaksi secara jujur, menyampaikan apa yang dia lihat, dia dengar, dia alami, akhirnya dia pun datang dalam sebuah momen kesempatan di awal dari persidangan, datang mendekat kepada Bapak Samuel Huta Barat, Ibu Rosti Simanjuntak, dan sujud di sana bersimpuh, memohon maaf, mohon ampun, diampuni kesalahannya. Saudara dikasih Tuhan, kemarin kita lihat dalam pertimbangan yang meringankan dibacakan oleh hakim adalah keluarga dari almarhum Brigadir Joshua, ayah dan ibunya, keluarganya telah mengampuni, memaafkan. Dia jujur, aku yang menembak, sebanyak 3-4 kali. Dia datang kepada orang tua Brigadir Joshua. Orang tua Brigadir Joshua atas masukan dari Bapak Kamarudin Simanjuntak sebagai penasihat hukum atau pengacara keluarga, mendorong supaya diterima. Diterima, luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, kalaupun kelihatannya dalam proses perjalanan di tengah-tengah hidup jujur itu susah, berat, 1 lawan 4, yang dihadapannya adalah orang-orang yang lebih hebat. KM sudah sangat tua, senior. FS, waduh, mantan Kadif Propam. PC, seorang dokter, pengetahuannya lebih tinggi semua dari Baradae. RR, sudah seniornya, kalau tidak salah sudah bergadir kan, berapa tingkat di atas. Tetapi sekalipun dia pangkat terendah di kepolisian, dia memiliki hati yang tulus dan murni, tidak mau dia dikejar-kejar bayangan seumur hidup karena tidak berkata jujur. Dia berbalik arah. Dia akhirnya hidup jujur. Maka berkat berikutnya dia mendapatkan pengampunan dari keluarga Brigadir Joshua. Yang berikutnya apa? Bapak Ibu Saudara, pelajaran berharga
di balik kejujuran Barada Richard Eliezer, berkat orang jujur itu ada. Mari kita belajar hidup jujur ini. Kalau ada kemunafikan, kepalsuan, kepura-puraan, sandiwara, kebohongan, kedustaan, mari kita belajar dari peristiwa ini, supaya jangan hanya berlalu begitu saja momen itu. Kejujuran Barada Richard Eliezer, saya kasih tahu kembali, dia mendapatkan keringanan hukuman yang begitu drastis. Dari 12 tahun tuntutan JPU menjadi 1 tahun 6 bulan. Proses persidangan ini saya hitung-hitung mulai dia ditangkap kurang lebih 6 bulan. Berarti paling 1 tahun. Nanti belum 17 Agustus, belum nanti remisi Natal. Waduh. Orang jujur dibela oleh Tuhan. Orang jujur ada di pihak Tuhan. Bukan orang yang jatuh ke dalam laut yang akan tenggelam, tapi orang yang jatuh ke dalam laut tetapi tidak mau keluar dari laut. Bukan orang yang melakukan kesalahan, bukan orang yang jatuh ke dalam dosa yang akan tenggelam dan hancur, tapi orang yang mau keluar dari dosa itu. Dia akui dosanya, dia tinggalkan dosa-dosa itu, dia mohon pengampunan Tuhan. Orang itu diterima oleh Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, barang siapa yang datang kepada aku, tidak akan kubuang. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan dimanapun berada. Apalagi berkat berikutnya. Perhatikan baik. Ketika dia memiliki status sebagai justice collaborator, hakim yang menyidangkan, memvonis, akhirnya menerima dia sebagai justice collaborator. Wow, luar biasa. Saya kasih tahu apa yang dikatakan oleh para pakar dan pengamat, saya setuju sekali. Saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh pengamat dan para pakar. Kalaulah misalnya Barada Richard Eliezer ini sudah berperan sebagai justice collaborator, misalnya seandainya ditolak oleh hakim dan divonis lagi 12 tahun atau barangkali lebih, ini menjadi presiden buruk bagi peran justice collaborator ke depan. Ini yang sangat luar biasa. Saya tahu kesedihan duka mendalam dialami oleh keluarga Brigadir Joshua. Ibu Rosti Simanjuntak, Bapak Samuel Huta Barat, baik itu adik-adiknya, keluarga besarnya, berduka. Tetapi dengan kondisi keadaan ini, puncak dari vonis ini, saya mau kasih tahu, orang-orang yang dihukum lebih berat dari tuntutan jaksa, itu akan menjadi pembelajaran berharga untuk orang-orang ke depan. Jangan suka bermain-main dengan kejahatan. Apakah korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, terorisme, dan lain sebagainya. Sekalipun punya jabatan tinggi, ternyata di mata hukum, seperti yang diperankan Senin, Selasa, Rabu, terkait dengan FS, PC, KM, RR, dan Barada Richard Eliezer ini, kelihatannya tidak berlaku. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi konteks ini, hukum tajam ke bawah, tajam ke menengah, tajam ke atas. Itu pembelajaran juga. Dan saya kasih tahu, ingatkan kepada kita, salah satu yang sangat sedih dan berduka dari sekian ratus juta rakyat Indonesia, saya, kalau sampai tadinya Barada Richard Eliezer dihukum dengan berat. Saya kasih tahu, Tuhan telah menuntun dan memimpin hakim ini. Ketika hakim ini memutuskan demikian, karena dengan diterimanya justice collaborator menjadi orang yang memudahkan perkara ini menjadi terang benderang, sekalipun dengan sisa-sisa alat-alat bukti yang sudah dirapikan sebelumnya. Peranan dari Barada Richard Eliezer sangat besar dalam membongkar kasus ini sehingga lebih terang, lebih eksplisit, dan yang sangat luar biasa. Kita sedikit punya kerinduan, tolonglah yang dikasih kepercayaan menjadi penguasa, menjadi pejabat,
di TNI, di Polri, di departemen-departemen yang ada, gubernur, wali kota, camat, kepala desa, RT, RW, presiden, DPR, MPR, DPD, semua lembaga di Indonesia ini. Tolonglah jangan korupsi. Karena salah satu hal yang membuat negara tidak bisa bangkit adalah parahnya korupsi. Saya bukan sok tahu karena saya suka mendengar para pakar bicara. Bapak Ibu Saudara, pernah dengar apa yang disampaikan oleh seorang pakar profesor? Kalau tidak salah beliau itu dosen Universitas Veterannya. Aduh, lupa saya namanya. Beliau berkata, suatu bangsa atau negara pasti maju kalau ada yang ditakuti. Ada yang tahu lagunya? Salim. Kalau nggak salah Salim, ada namanya Salim, profesor itu. Suatu negara atau bangsa kalau ada yang ditakuti pasti maju. Tapi beliau menyimpulkan, kenapa Indonesia tidak maju-maju saudara besar? Karena tidak ada yang ditakuti, Tuhan pun tidak ditakuti katanya. Saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau orang tidak lagi takut untuk korupsi, tidak lagi takut untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya, tidak takut akan Tuhan, dan repot kita ini. Jadi dengan dihukumnya begitu berat FS, PC, KM, dan RR, dan dihukumnya begitu ringan Barada Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan, bahkan justice kolaborator itu diterima. Saya mau kasih tahu, ini merupakan sebuah aliran darah segar, artinya semangat, harapan yang baru, harapan yang besar. Bagaimana justice kolaborator yang ikut serta bekerja sama mengungkap kasus sebagaimana seharusnya, sehingga tidak bisa dibelokkan oleh orang-orang yang berjamaah berkorupsi. Ke depan akan semakin terang benderang. Seperti yang dikatakan oleh para pakar. Kita berdoa, kalau misalnya nanti ada kasus hukum yang kelihatannya susah dan sulit untuk dituntaskan, dibongkar fakta-faktanya, saya rindu muncul Eliezer ke depan yang semakin menjamur, yang semakin marak. Kalau memang korupsinya tetap ada bagi orang-orang yang menyalahgunakan jabatan kekuasaan, amanah, kepercayaan yang diberikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pelajaran berharga di balik kejujuran dari Barada Richard Eliezer ini sangat luar biasa. Jadilah istri yang jujur, jadilah suami yang jujur, jadilah orang tua yang jujur, jadilah anak yang jujur, jadilah pendeta, pastor, pendetua, gembala yang jujur, termasuk ke saya sendiri. Jadilah kita jemaat yang jujur. Itu semangatnya bagi kita. Jangan hanya, oh udah lewat 1 tahun 6 bulan, udah selesai, udah inkrah. Kenapa inkrah? Karena pengacaranya termasuk Barada Richard Eliezer tidak akan menaikkan banding, tidak akan mengajukan banding. Jaksa juga tidak akan mengajukan banding, karena tadi saya sudah tonton. Berarti inkrah. Tetapi selesainya kasus ini harus menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Buat apa itu semua cerita? Buat apa itu semua peristiwa? Kalau tidak kita tarik kepada diri kita masing-masing, sehingga tetap menjadi relevan dan kontekstual, bermanfaat peristiwa di sekeliling kita. Peristiwa yang viral itu menjadi sesuatu yang berharga, menjadi pembelajaran bagi kita. Itu baru bagus. Jangan seperti angin yang sambil lalu saja. Tidak boleh, itu disayangkan. Itu rugi. Saya temukan dalam Alkitab ada seorang yang hidupnya saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ada yang tahu siapa itu? Bapak Ibu? Dia seorang yang hidupnya saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Salah satu indikasi di sana adalah jujur. Kualifikasi kriteria di sana adalah jujur.
Dan saya kasih tahu, pengakuan itu bukan sekedar dari manusia, tapi Tuhan sendiri pun ketika dalam sebuah momen kesempatan di hadapan iblis, apakah engkau melihat hambaku yang demikian saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, sampai 2 kali. Namanya adalah Ayub. Dia seorang yang jujur, seorang yang saleh, bukan salah, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menjauhi kejahatan. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kunci dari keempat ini, titik beratnya adalah di takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti saleh hidupnya. Orang yang takut akan Tuhan pasti jujur hidupnya. Orang yang takut akan Tuhan pasti menjauhi kejahatan. Jadi milikilah roh takut akan Tuhan. Kalau roh takut akan Tuhan telah menjadi milik kita, maka akan ada kesalehan, akan ada kejujuran, akan ada hati yang menjauh, bukan mendekat dengan kejahatan. Seorang Ayub saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi apa yang dialami dalam hidupnya? Ini menjadi pembelajaran. Saudara tahu apa yang dialami dalam hidupnya? Anaknya 10 orang, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, berarti 1.000, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Dia orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Perhatikan baik, ini langka. Kenapa langka? Jujur itu mahal, jujur itu berharga, tapi jujur itu sukar ditemukan. Tapi seorang Ayub yang jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dia seorang yang kaya. Kalau sekarang ini di dunia dikatakan apa? Pak Pendeta, bagaimana mungkin kita bisa kaya kalau jujur? Memang itu yang sudah berkecamuk dalam diri manusia sekarang, yang konteksnya bukan lagi Eden, tapi sudah edan. Sekularisme, materialisme, hedonisme, apalagi isme-ismenya banyak sekali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab memberikan penegasan kepada kita. Orang yang jujur pernah orang yang terkaya di sebelah timur, bernama Ayub. Tapi perhatikan, tidak ada hujan, tidak ada ini, seolah-olah seluruh kutu neraka ditimpakan ke dalam diri seorang Ayub. Seketika ke-10 orang anaknya, 7 laki-laki 3 perempuan. 7 perempuan 3 laki-laki. Sekejap mati. Kambing dombanya lunas, hamba-hambanya dalam jumlah yang besar, hanya orang-orang yang melaporkan, yang hidup. Untanya lunas semua. Bahkan bukan hanya itu, dia ditimpa oleh borok dari batok kepala sampai telapak kaki. Padahal dia orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Saudara dikasih Tuhan, orang yang jujur bukan berarti tidak ada masalah. Demikian juga dengan Barnabas dan Eliezer, dia jujur, resikonya berat, 4 lawan 1. Dan yang dihadapi adalah orang-orang yang lebih pintar, lebih cerdas dari dia. Tapi jangan lupa, Barnabas dan Eliezer punya modal apa? Hikmat yang dari Tuhan akan menyertai orang-orang jujur. Amin. Ini serius Bapak Ibu Saudara, serius. Hikmat Tuhan, hokmah, Sophia, hati yang arif bijaksana, bukan sekedar mengetahui dengan benar, tapi bertindak, berkata-kata, berbuat dengan benar, menjadi warna hidup yang melekat dalam diri orang yang jujur. Itu dia. Bayangkan Ayub itu menderita, langsung tiba-tiba menjadi miskin, kere, dari konglomerat menjadi konglomeraat. Beda juga saudara. Sekalipun mirip, konglomerat menjadi konglomerat, beda. Tiba-tiba menjadi miskin. Bayangkan saudara, saudara mengalami kehilangan apa sekarang?
Jangan kendor kejujuranmu karena kau mengalami kesulitan. Saya ulangi kembali, kepada tubuh Kristus, gereja Tuhan, orang-orang percaya dimanapun berada. Jangan kendor kejujuranmu kepada pasanganmu, kepada Tuhan, kepada pendetamu, pastor, penatua gembalamu. Jangan pernah kendor karena ada masalah. Apa yang terjadi dengan Ayub setelah dia melewati semua itu? Dia mengalami sakit. Dia hampir kehilangan istrinya karena istrinya bukan menjadi penolong bagi dia, tapi perongrong. Mengapa engkau takut akan Tuhan? Hidup saleh, udahlah kutuki Allah, mati sajalah kau bang. Gara-gara begitu ngomongannya kalau orang Tarutung, orang Sumatera, orang Batak. Udahlah percuma kau menjaga hidupmu saleh, udahlah kutukilah Allah, mati sajalah kau, udahlah. Tapi Ayub berkata apa? Jaga sikapmu. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah? Kalau terjadi begini langsung kita mengutuki Allah? Tidak bisa, kata dia. Tapi bahkan sahabat-sahabatnya pun yang tadinya mereka datang untuk menghibur, menguatkan Ayub, tapi ketika mereka lihat sampai 7 hari mereka duduk di dalam debu melihat sengsaranya ini Ayub. Karena Ayub mengambil beling untuk menggaruk-garuk tubuhnya yang gatal karena barah yang begitu sangat luar biasa dari ujung kepala sampai telapak kaki. Mereka nyaris tidak mengenalnya. Bahkan mereka menghakimi Ayub. Tapi coba saya pendek cerita. Apa yang terjadi di akhir hidup Ayub? Ayub yang menderita, Ayub yang sudah kehilangan segalanya, diganti oleh Tuhan 2 kali lipat porsi ganda. Perhatikan baik. Semua harta bendanya, untanya, kambingnya, dombanya, semua diganti Tuhan 2 kali lipat. Anak-anaknya pun diganti tetap menjadi 10. Makanya sampai saya buat nama anak saya Keisha. Itu adalah salah seorang dari putri Ayub. Kejujuran itu ada upahnya. Tapi kejujuran menjadi barang mahal yang sukar dicari sekarang dari kehidupan orang Kristen. Kejujuran itu barang yang sangat langka. Tapi biarlah kejujuran itu demi kejujuran mewarnai kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, saya melihat Yusuf juga seorang yang hidup tulus, benar, jujur dalam hidupnya. Itu Yusuf. Diperlakukan apapun dia dijual abang-abangnya sebagai budak. Kepada seorang Ismail menjual sebagai budak kembali. Jadi diperjualbelikan dia seperti barang dibikin. Kepada seorang Potifar. Di rumah Potifar dia tulus, dia jujur, dapat dipercaya, punya integritas. Seluruh ladang dan rumah Potifar diberkati Tuhan melalui kehidupan seorang Yusuf. Tapi datanglah Tante Potifar. Tante Potifar menggodanya hari ke hari, digoda. Dia rindu supaya melakukan hal yang tidak pantas seperti layaknya suami istri kepada Yusuf. Karena memang Yusuf itu ganteng, gagah dan tampan, berprestasi lagi. Tapi bagaimana mungkin aku melakukan hal yang sejahat itu dan tidak takut akan Allah? Itu perkataan Yusuf. Akhirnya dia difitnah. Saya tidak sedang mengatakan PC memfitnah Brigadir Joshua ya. Akhirnya Yusuf difitnah oleh istri Potifar, kakek Potifar, nenek Potifar. Dilaporkan ke suaminya. Saya tidak mengatakan PC melaporkan ke FS. Dilaporkan ke suaminya, akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Ini berbeda. Brigadir Joshua meninggal, tapi Yusuf dimasukkan ke penjara. Di penjara apakah dia menjadi seorang yang langsung kacau? Udahlah, aku sudah hidup jujur, aku hidup benar, aku sudah hidup berprestasi, aku sudah hidup melakukan apa yang seharusnya, tapi kok aku difitnah? Udahlah, bubar. Kan sering kita begitu Bapak Ibu Saudara.
Kalau kita sudah mulai belajar hidup jujur tapi langsung ada tantangan, udah roboh karena udah nggak usah lagi. Aku tidak perlu memelihara kejujuran lagi, gak ada gunanya. Yusuf tidak demikian. Sekali hidup jujur, lurus, benar, dipercaya, tidak dipercaya, di penjara pun dia menjadi kesayangan dari penguasa penjara. Berbuat baik kepada juru minuman dan juru roti. Perhatikan baik apa yang dialami oleh Yusuf ketika dia jujur, hidup benar, hidup dipercaya oleh Tuhan, dipercaya oleh orang-orang sekitarnya. Sekalipun juru minuman lupa kepada dia, tapi Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak lupa kepada dia. Buktinya apa? Dia diangkat menjadi Perdana Menteri yang menjalankan roda pemerintahan di Mesir, hanya takhta yang perbedaannya dengan seorang Firaun. Perhatikan baik Bapak Saudara. Indah sekali. Memang perjalanannya, prosesnya tidak semudah membalik telapak tangan. Kelihatan makin redup, makin gelap. Tapi tetaplah bertahan. Sebab firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman kelihatan. Kejujuran resikonya berat. Nyawa taruhannya. 1 melawan 4 berada di Eliezer. Tapi disinilah tangan Tuhan yang tidak terlihat tetap menolong, menopang, membela seorang yang berani berkata jujur. Ini dia. Saya akan bacakan beberapa ayat untuk kita terkait dengan jujur ini, Bapak Saudara. Mari buka bersama saya Amsal 3 ayat 32. Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia di sini Tuhan bergaul erat. Halo Bapak Ibu, mau bergaul erat? Mau Bapak Saudara Tuhan bergaul erat dengan Bapak Saudara? Mau? Bapak Saudara mau Tuhan bergaul erat dengan kita? Mau? Bukan kita yang bergaul erat dengan Tuhan, tidak. Tuhan bergaul erat dengan kita. Tapi kenapa Tuhan mau bergaul erat dengan kita? Karena kita jujur. Itu ayatnya. Tetapi dengan orang jujur Tuhan bergaul erat. Jadi kalau kita ini neko-neko, kenapa sungai itu berbelok-belok, berkelok-kelok, kenapa? Karena aliran air itu mengikuti yang sesuai dengan alurnya. Jadi kalau kita mengikuti arus dunia ini, hidup kita akan berkelok-kelok, berbelok-belok. Kalau berbelok-belok makin jauh, aturan pendek, singkat, dekat perjalanan. Tapi kalau berkelok-kelok menjadi jauh. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun. 40 hari itu sudah sampai bisa nyampe ke tanah Kanaan. Tapi karena mereka tidak jujur, mereka tidak bersyukur, mereka tidak hidup benar, mereka bersungut-sungut, keras kepala, tegar tengkuk, suka memberontak, maka 40 hari menjadi 40 tahun. 1 hari perwakilan 1 tahun. Mau Bapak Ibu Saudara diperpanjang perjalanannya begitu? Wow, ngeri Bapak Ibu Saudara. Perhatikan Amsal 3 ayat 32. Tetapi dengan orang jujur Tuhan bergaul erat. Wow. Bapak Ibu Saudara mau Tuhan bergaul erat dengan kita? Bapak Ibu Saudara presiden bergaul erat dengan Bapak Ibu Saudara, senang gak? Bergaul erat, bersahabat karib, senang gak? Senang. Bahagia gak? Percaya diri gak? Sukacita gak? Ya iyalah, orang nomor 1 di Indonesia bergaul erat dengan kita. Tapi di firman Tuhan ini dikatakan Tuhan bergaul erat dengan orang jujur. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengembangkan sifat watak karakter jujur ini. Orang-orang yang tukang bohong, tukang dusta, tukang sandiwara, pura-pura, munafik, bertobat kita sekarang.
Kita bertobat. Saya sampaikan ini dengan kasih kepada kita. Iya. Benar Bapak Saudara? Saya ulangi kembali. Tetapi dengan orang jujur Tuhan bergaul erat. Dengarkan Bapak Saudara. Kalau engkau dan aku merasa Tuhan begitu jauh dari hidup kita sekarang, Tuhan engkau jauh, Tuhan engkau tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan hidupku Tuhan. Mengapa engkau sia-siakan hidupku? Aku sudah suntuk, aku sudah susah, aku banyak persoalan. Kenapa engkau menjauh? Saya kasih tahu. Jangan-jangan sifat jujur ini sudah terkubur dalam diri kita. Gak ada lagi. Buktinya firman Tuhan berkata, saudara percaya firman ini? Halo Bapak Ibu, percaya gak firman Tuhan ini? Percayalah. Kalau kita tidak percaya firman, apalagi kita percaya di dunia ini? Saudara dikasih Tuhan. Kalau kau merasa sendiri dalam hidup ini, merasa penat, merasa gelisah, merasa tidak berdaya dalam hidup ini, koreksi, apakah engkau jujur atau tidak? Jaminannya, garansinya, firman Tuhan ya dan amin dapat diandalkan, dapat dipercaya. Tuhan tidak dusta, Tuhan tidak bohong. Ketika engkau dan aku jujur dalam hidup ini, Tuhan bergaul erat denganmu, denganku, dengan kita semua. Jujurlah. Makanya ada lagu kan, katakan sejujurnya. Mari katakan sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Katakan sejujurnya. Itu dia. Jadi Tuhan itu dekat dengan Eliezer. Tuhan tidak pertama-tama utama melihat kesempurnaan kita. Ada yang sempurna di dunia ini, tidak ada kecuali Yesus yang pernah datang dalam sejarah dunia ini. Tapi siapapun kita yang memiliki kekurangan, kelemahan, akuilah secara jujur dan terbuka kesalahan kita, keberdosaan kita, kebecatan kita, kekotoran kita. Akui di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, barang siapa yang datang kepadaku, datang dengan jujur, datang dengan rendah hati, datang dengan tulus hati yang murni, sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak akan kubuang, kata Tuhan. Artinya diterima oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan sangat membenci dosa orang berdosa, tapi Tuhan sangat mencintai, mengasihi orang-orang berdosa yang mau datang kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini serius dan super serius. Yang kedua, Amsal 15 ayat 8. Enak firman Tuhan dipelajari ya. Amsal 15 ayat 8. Buka bersama saya Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Wow. Doa orang jujur dikenannya. Dikenannya berarti dijawabnya, dikabulkannya, diberikannya, dikaruniakannya. Orang jujur dalam konteks ini berarti orang yang tahu kehendak Allah yang terbaik dalam hidupnya. Adakah Bapak Ibu Saudara bersama saya sekarang ini sedang meratapi, menangisi, Tuhan kok engkau tidak peduli dengan aku? Aku sudah berdoa sampai mulut dower. Tahu mulut dower? Mulut berbusa-busa, air mata mengering, lutut sudah merah-merah, jidat sambil tersungkur sudah mulai hitam-hitam. Kok kelihatannya Tuhan tidak jawab itu? Tuhan tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan itu. Firman ini menjadi koreksi bagi kita. Kebenaran ini menjadi evaluasi bagi kita. Berita ini menjadi koreksi, introspeksi bagi kita. Doa orang jujur dikenannya, di situ Tuhan. Dikenan Tuhan.
Jujurlah padaku. Ada lagunya itu. Tapi konteksnya jujurlah pada Tuhan. Jujurlah pada diri sendiri. Jujurlah pada pasangan. Jujurlah pada pastor, pendeta, pendatua, gembala. Amin Bapak Ibu Saudara. Pertama tadi, kalau kita jujur, Tuhan dekat dengan kita. Kedua, kalau kita jujur, doa kita dikenannya. Amsal 16 ayat 13. Banyak lagi dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tapi paling tidak beberapa mutiara kebenaran ini saya sampaikan merangsang kita, mendorong, memotivasi kita untuk hidup jujur. Barada Richard Eliezer sudah menikmati kebaikan Tuhan, pembelaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Termasuk juga keluarga dari Brigadir Joshua. Kemarin ketika FS itu diponis mati, apa ungkapan dari Ibu Rosti Simanjuntak? Masih ada yang tahu? Sambil menangis dia, ini adalah mujizat besar, terima kasih Tuhan Yesus. Nah gitu dia. Mujizat besar katanya. Tangisan orang jujur, orang benar itu dekat dengan Tuhan. Halo Bapak Ibu, mari kita sadar. Setelah selesai firman ini, dekati suamimu, dekati istrimu, berkata, Pak, Ma, ada nggak yang tidak beres, ketidakjujuran dalam diri kita? Apalagi suami yang selingkuh, mengkhianati kejujuran, ketulusan, dedikasi, pengabdian istrinya. Saya kasih tahu, bertobat sebelum terlambat. Bertobat. Kau akan mengalami apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Saya mengasihi Bapak Saudara, saya sampaikan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Amsal 16 ayat 13. Amsal 16 ayat 13. Mari buka bersama saya Amsal 16 ayat 13. Dikatakan demikian. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur apa? Dikasihinya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang mau dikasihi Bapa di surga? Bapa pencipta langit, bumi, laut beserta segala isinya, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, laut, darat, semuanya. Orang yang berbicara jujur dikasihinya. Haleluya. Haleluya. Berkata jujur, berbicara jujur, inilah yang diperankan oleh Barada Richard Eliezer. Dia berkata jujur, berbicara jujur. Apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami, dia berbicara jujur, menyatakan, mengungkap fakta-fakta sebagaimana seharusnya sebenarnya. Tuhan mengasihinya. Makanya Tuhan menjamah hati dari hakim, menjatuhkan vonis kepada sebagai justice kolaborator 1 tahun 6 bulan. Dengarkan baik kalimat ini Bapak Saudara. Pada akhirnya orang-orang jujur pasti, bukan mudah-mudahan, dibela oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dinyatakan Tuhan mujizat, kuasa, pertolongan, perlindungan, pemeliharaannya, jalan-jalan terbuka, sekalipun kelihatan tertutup, sekalipun kelihatan buntu. Tapi saya kasih tahu, orang jujur pasti dibuka jalan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu, mari renungkan saat ini. Masing-masing kita renungkan. Di mana kita tidak jujur. Saya pun jujur berkata Bapak Ibu Saudara, masih banyak ketidakjujuran dalam diri saya. Tapi saya tidak mau jatuh tergeletak. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang penuh kuasa menopang kita dan membawa kita kepada kemenangan yang sempurna. Amin Bapak
Bapak Ibu Saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara, berkat orang jujur, pelajaran berharga di balik kejujuran Barada Richard Eliezer. Perhatikan baik, apa yang terjadi kemarin ketika sudah dijatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan. Terjadi sorak-sorai gegak gempita. Mau yang pakai pakaian khas tertentu dari agama tertentu, dari Kristen, waduh semuanya bergema di mana-mana. Termasuk Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam, beliau tepuk tangan. Tepuk tangan. Kenapa? Karena kita lihat dalam konteks keputusan ini, Tuhan yang menggenggam. Kalau bahasa Alkitabnya, dalam kitab Amsal, hati raja bagikan air sungai, dialirkan oleh Tuhan kemana Tuhan mau inginkan kehendaknya. Itu benar-benar terjadi kemarin di keputusan itu. Wow, luar biasa. Bayangkan Bapak Saudara, MS seumur hidup dituntut, akhirnya naik menjadi vonis mati. PC sama, ya PC dituntut 8 tahun, naik jadi 20 tahun, nambah 12 tahun. KM dituntut 8 tahun, sama dengan PC dan RR, tapi divonis 15 tahun. RR dituntut 8 tahun, divonis 13 tahun. Tapi Barada Richard Eliezer dituntut 12 tahun, divonis 1 tahun 6 bulan. Kita berdoa. Sebentar lagi saya dengar akan ada sidang komisi etik profesi Polri. Tetapi saya punya hati nurani, janganlah dulu nubuat. Prediksi saya, Barada Richard Eliezer yang divonis 1 tahun 6 bulan, kan dijalani hanya 1 tahun lagi nih. Nanti remisi 17 Agustus barangkali ada. Saya kurang tahu secara hukum. Nanti remisi Natal ada lagi. Kita berdoa supaya nanti ada sidang kode etik profesi Polri. Kita berdoa, tapi hati nurani saya berkata, Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga tim yang akan menyidangkan dia secara etik profesi tidak akan mem-PTDH dia. Pemberhentian tidak dengan hormat tidak akan terjadi. Bukan saya sedang memaksakan kehendak, tidak. Tapi prediksi perkiraan saya, hati nurani saya berkata, Barada Richard Eliezer tidak akan dipecat dari Polri. Kenapa? Justice kolaborator. Saya kasih tahu, sekalipun dia pangkat terendah, tapi karena ada kejujuran baginya, citra Polri akan naik di mata masyarakat. Berani nggak? Bukan mengancam ini. Berani nggak Polri mem-PTDH dia? Makin turun nanti, saya mau bukan mendahului Tuhan lah, bukan mendahului mereka. Makin turun image Polri, citra Polri di masyarakat. Kalau seorang, boleh saya katakan pahlawan, justice kolaborator seperti ini disia-siakan. Kalau dia tetap menjadi Polri, nanti kan luar biasa itu. Brimob, luar biasa. Kita doakan Bapak Ibu Saudara ya, supaya Barada Richard Eliezer di dalam sidang kode etik profesi Polri, dia lolos dan tetap menjadi Polri. Itulah kehebatan dari sebuah kejujuran. Ada kuasa, ada power yang besar di balik dari kejujuran. Mari kita jujur. Orang jujur itu bukan berarti orang tidak pernah berdosa, tidak pernah salah. Bukan, dia salah, dia keliru, dia berdosa, tapi jujur mengakui. Jangan bela, jangan tutupi kebohongan. Dengan kebohongan akan muncul kebohongan lain. Jangan tutupi dusta dengan dusta yang lain. Jangan tutupi
tutupi sandiwara dengan sandiwara lain. Jangan tutupi kemunafikan dengan kemunafikan lain. Akan semakin nanti hidup kita ini penuh dengan kepura-puraan. Jujurlah. Berkat orang jujur, saya sudah paparkan panjang lebar apa yang dinikmati oleh seorang berada Richard Eliezer, apa yang dinikmati oleh kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dengan kejujuran seorang berada Richard Eliezer. Saya secara pribadi dan saya pikir jutaan rakyat Indonesia akan setuju dengan saya. Ada harapan perbaikan hukum ke depan karena justice kolaborator diterima. Karena nanti akan banyak diungkap kasus-kasus. Orang akan semakin takut nanti korupsi. Dampaknya luar biasa oleh karena berani jujur. Oke Bapak Ibu Saudara, sudah lama saya live. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat menyentuh, menyadarkan, mengintrospeksi, bahkan mengingatkan, mencerahkan kita semua. Siapapun yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung, terima kasih banyak. Salam untuk keluarga. Selamat hidup jujur. Berani jujur itu indah, luar biasa, menyenangkan Tuhan. Ingat, orang jujur sahabat Tuhan. Tuhan bergaul erat dengan orang jujur. Doa orang jujur dikenannya. Orang berbicara jujur dikasihi oleh Tuhan. Ini kekuatan kita menjalani kehidupan. Ternyata jujur itu adalah kekuatan. Buat status masing-masing. Kejujuran adalah kekuatan. Hidup jujur adalah kekuatan. Kenapa kekuatan? Kalau Tuhan bergaul erat dengan kita, kalau doa kita dijawab Tuhan, kalau kita dikasihi Tuhan, itu kekuatan. Jika Allah di pihak kita, siapa akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Kalahkan dulu Tuhan yang di pihak kita, maka kita bisa kalah. Berarti kejujuran adalah benteng kehidupan. Kalau sudah tidak jujur lagi negara ini, bubar negara ini. Tapi puji Tuhan masih banyak orang-orang jujur. Seperti hakim itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Sehingga mereka memutus dengan tegak lurus seperti lurusnya penggaris. Oke, salam untuk keluarga. Sekian pertemuan kita, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.